Alhamdulillahil munfaridi bil ijad, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdul ibad wa ala alihi wa sahbihi ulil bahjati war rasyad. Amma ba'du. Murabbina wa mursyidina, abuya kita tercinta yang alhamdulillah beliau senantiasa menyempatkan waktu demi rasa sayangnya kepada kita. Semoga beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan sehat walafiat, sehingga selalu membimbing kita semua ke jalan yang lurus dan istiqomah, beserta keluarga, juga Wali Nangro Jakarta, Wali Bogor, para panglima, para menteri, dan lain sebagainya, semua yang hadir di sini, para tokoh, para alim ulama, Abi Haji Dayat dari Sabeng dan yang dari Pandeglang, juga saya sendiri dari Cigudeg. Namun insya Allah jamaah nanti malam mereka akan menyempatkan waktu datang kemari. Saya tidak akan menanyakan sesuatu yang dibacakan oleh abu kita tadi, karena sudah sangat jelas dipertanyakan oleh guru kita barusan. Namun sedikit mengatakan tentang perjalanan tauhid sufi yang dibawa oleh abu kita. Alhamdulillah wa syukron ala ni'amillah. Yang pertama, perkenalkan dulu, nama saya kepanjangannya Aryadillah Suparman, tinggal di Kecamatan Cigudeg, Kampung Rengganis, Desa Cintalani. Beberapa tahun yang lalu saya diajak oleh Wali Jakarta ke Aceh. Alhamdulillah, setelah perjalanan 4 hari 4 malam dengan Abuya Safari Dakwah, kemudian menetap di tempat Abuya selama 11 hari. Awalnya perasaan saya memang sering ketemu dengan beliau, tapi tidak tahu ketemu itu di mana. Begitu ketemu, perasaan sudah tidak asing lagi. Ternyata sepulangnya dari Aceh, luar biasa, saya baru ingat ternyata pertemuan saya dengan beliau itu dalam mimpi. Saking pengennya mempunyai seorang mursyid yang untuk membimbing saya, meluruskan hati saya, dan mengusulkan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, walaupun sekarang saya belum usul kepada Allah, minimal lebih banyak ingat daripada lupa. Walaupun ibarat gerbong kereta yang sangat busuk, tapi alhamdulillah ada beberapa penumpang yang ikut. Namun saya perasaan belum waktunya memimpin mereka, oleh karena di situ tidak ada. Jadi mohon ridhonya Abuya, karena di situ tidak ada satupun yang membawa jalan ini atau thariqah ini. Mohon ridhonya saya menjalankan tawassul dengan mereka, entah sampai atau tidak. Mungkin kalau tidak itu kekotoran hati saya, paling saya bisa rabitoh dari jarak jauh. Dan alhamdulillah sekarang pertama kali tadi ketemu tidak kuasa menahan tangis, karena
Saya merasa mimpi Abuya itu datang kemari, yang sangat jauh luar biasa. Beliau hujan-hujanan datang kemari demi rasa sayangnya kepada kita. Intinya beliau itu tidak mau senang sendiri, tidak mau selamat sendiri, ingin menyelamatkan kita semua dari jalan-jalan yang tidak baik. Beliau ingin membawa kita kepada jalan yang lurus, intinya ingin mengusulkan kita kepada Allah. Oleh karena itu, saya dari awal masuk ke majelis MPTT atau Posko Pilar Ilallah, saya sudah ikrar di depan para guru, di depan teman-teman, bahwa saya ingin menjadi murid Abuya. Padahal pada waktu itu baru ketemu fotonya saja. Karena sangat yakinnya, itu juga dorongan daripada guru. Jadi saya harus menempuh jalan ini, walaupun belum sampai. Mudah-mudahan doanya juga daripada semua, terutama daripada Abuya, saya bisa istiqomah menjalankan semua ini, mengemban amanah daripada Abuya. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan semua ini dengan baik. Itu saja, barangkali kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan ya para kiai, jadi yang tidak saya sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa takzim saya kepada seluruh para guru-guru wali Bogor dan seluruh jamaah. Kami baru saja pulang dari Lubuk mengadakan muzakarah tauhid tasawuf ASEAN ke-9. Lalu singkat saja langsung saya bacakan, menghasilkan satu rekomendasi. Insyaallah rekomendasi ini bisa menjadi pegangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rekomendasi muzakarah tauhid sufi di Lubuk Banggai dari tanggal 2 sampai tanggal 4 Juli 2024. 1. Menghadirkan ulama tasawuf kesufian dari berbagai negara di ASEAN. 2. Untuk meningkatkan keimanan, menghilangkan syirik jali dan syirik khafi, agar kita bersih dari wujud diri dan wujud alam. 3. Kita istiqamah dalam melaksanakan sunnah Rasul, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam dasar agama yang kita cintai. 4. Kita memperjuangkan agar pemerintah, ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan masyarakat umat Islam dapat memahami dan mengamalkan sampai pada generasi akan datang. Demikian rekomendasi ini diperbuat untuk dapat menyusun langkah perjuangan muzakarah seminar bagi umat Islam dan juga warga negara Republik Indonesia demi kokohnya bangsa dan negara. Insyaallah negara kita akan terangkat mulai sekarang sampai akan datang. Wassalam, Kabupaten Banggai, 4 Juli 2024. Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, Pimpinan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf MPTTI Asia Tenggara, ditandatangan Dr. Haji Hamdan Ladiku MHI, Perwakilan Penasehat Tauhid Tasawuf Indonesia Timur, ditandatangan Profesor Dr. Rubaidi MAG, Guru Besar Tasawuf UIN Sunan Ampel Surabaya, Perwakilan Indonesia, ditandatangan Abi Rozali Daud, Sekretaris Jenderal MPTT Asia Tenggara, Perwakilan Malaysia,
ditandatangan Syekh Muhyiddin Abdul Razak Ad-Dimaski, pakar hadis, fikih dan tasawuf, perwakilan Damaskus Syria, ditandatangan. Demikian hasil rekomendasi muzakarah ASEAN yang baru saja dilaksanakan di Luwu. Moga-moga bisa kita ambil iktibar, dan moga-moga para guru-guru, para wali di sini bisa nantinya memikirkan bagaimana membuat muzakarah di Bogor. Insyaallah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Al-Fatihah. Pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, bahwa dia bersama kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan juga kami dari rombongan dari Aceh dan dari Jakarta telah menempatkan di tempat ini. Seharusnya saya sebenarnya terlalu letih, sudah tua, sakit-sakitan, lalu untuk datang ke Elian ini, sebab sebenarnya saya tadi sudah berangkat dari Jakarta untuk pulang ke Aceh, ikut keluarga, anak-anak, cucu-cucu. Jadi karena oleh wali Jakarta dan juga Abu Hafiz bahwa Abu di Liliang, mereka sangat merindukan Abu. Maka dengan demikian keberangkatan saya ke Aceh tertunda, dan nantinya sehingga hari Senin berpulang pagi Senin untuk memenuhi undangan Muldoko di Istana Negara untuk bersilaturahmi dengan beliau dan kawan-kawan yang ada di Istana Negara. Para jamaah sekalian, bahwa saya telah 23 tahun menggagas Majelis Pengkajian Tasawuf, yaitu ajaran tasawuf dan kesufian, di mana bahwa saya melihat banyak makna faedah bagi umat Islam. Ternyata mereka yang maksiat telah banyak taat, dan juga mereka-mereka yang tidak tahu kepada agama, jadi sudah bangun untuk artinya memperbaiki agama dan untuk mengamalkan agama. Dan juga Kristen sudah banyak masuk Islam dengan ajaran tasawuf dan kesufian. Makanya saya sekalipun sudah tua dan juga kurang sehat, terpaksa memenuhi undangan-undangan seperti yang diadakan di Banggai dulu, yang diadakan oleh Bupati dan juga ulama-ulama yang ada di Luwu. Sebelumnya
beberapa bulan yang lalu saya diundang ke Ternate di Dore untuk mengadakan mudzakarah seminar. Dan sekembali di sini juga saya dapat undangan di Malaysia, di Kedah bersama Sultan Kedah dan juga tokoh-tokoh ulama yang ada di Malaysia. Lalu Al-Quran mengatakan, Al-Islam al-Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad melainkan untuk jadi rahmat bagi sekalian alam. Dan juga Al-Quran mengatakan, Inna dina indallahi Islam. Semuanya agama di sisi Allah Islam. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam ini tinggi, tidak ada yang dapat yaitu menanding Islam. Tapi zaman akhir ini Islam terlihat sangat terpuruk. Terpuruknya dengan agama lain, Kristen, Buddha dan sebagainya, sehingga pemimpin kita banyak yang Kristen, pemimpin negara banyak yang Kristen. Sedangkan kedua juga dari pemimpin kita yang Islam banyak yang ikut ajaran Kristen. Tandanya saja bahwa kita diatur oleh Kristen dan Buddha di negeri kita, di negara kita. Yang umat Islam 80% lebih, tapi umat-umat lain hanya beberapa persen tapi dapat mengatur. Maka di mana kesalahan? Maka kita sangat terpuruk. Yaitu kesalahan itu dari kita. Karena kita tidak dapat memahami ajaran ihsan dalam rukun agama kita. Hanya kita membicarakan iman dan Islam. Ihsannya tidak ada. Rukun agama 3. Jadi yang ketiga ini kurang. Kita mempelajari dan mengamalkan. Sebab dengan ajaran ihsan ini kita dapat berakhlak bagus, dapat kita melakukan ibadah dengan baik. Bukan kita tahu cara rukun, tapi bagaimana supaya khusyuk untuk hati kepada Allah. Saya bisa istiqamah ikhlas. Dan juga kita tidak dapat beriman yang kamil. Artinya terlihat Allah di dalam batin kita. Di waktu kita mengerjakan apa yang kita kerjakan, baik dalam segi ibadah dan amalan. Dan tidak dapat kita bermakrifat bahwa hanya Allah yang ada pada diri kita dan pada alam semesta. Jadi kita belum dapat merdeka dari alam, belum dapat merdeka dari diri kita. Karena makrifat kita ini masih makrifat awam, belum bermakrifat dengan makrifat hawas, makrifat yang didasarkan kepada hakikat. Jadi kalau kita dapat bermakrifat yang didasarkan kepada hakikat, kita merdeka dari alam dan dari diri kita. Makanya kita dapat bersama Allah dalam hidup ini, dalam memperjuangkan hidup, baik dengan rumah tangga, tetangga, masyarakat, dan negara. Dan juga para hadirin sekalian, sebenarnya kalau kita dapat menciptakan cara bersama, batin kita agama, zahir kita negara. Jangan kita negara ini zahir batin, batin agama, zahirnya negara. Baru negara ini bagus. Jadi kita terlepas dari syirik.
jali dan cerita. Tapi saya melihat pemimpin ini dari ulama, batinnya negara, dahirnya negara juga. Nah, padahal negara itu tidak dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Negara itu cuma dia itu sekedar, yaitu untuk membuat aturan, peraturan, undang-undang supaya kita hidup aman. Nah, untuk mendapatkan keamanan, kerukunan dalam hidup. Tapi untuk mendapatkan kebenaran, supaya kita benar-benar sesuai dengan tujuan negara kita, kesatuan dan persatuan, keadilan sosial dalam kehidupan itu tidak bisa secara dalam pelaksanaannya. Kalau kita hanya tahu negara, tidak tahu agama. Jadi saya mengharapkan kepada kawan-kawan tauhid tasawuf anggotanya supaya dapat kita rangkul bagaimana negarawan itu batinnya agama. Jangan umpamanya batinnya agama dan agama. Maka untuk mendapatkan batin kita agama, inilah ajaran keagamaan, bahwa kita memahami akidah yang benar dan menetapkan dalam batin kita, kita memahami hukum syara, perintah dan larangan, supaya kita takut kepada Allah daripada berbuat kesalahan, dan juga supaya kita dapat berakhlak, sabar, tawadhu, hati rendah, agar supaya dapat kita berakhlak yang mulia, saling kita sebagai Islam ini hidup berkasih sayang dan dapat bermanfaat. Dengan demikian makanya kita mudah untuk menjalankan kehidupan di dalam bernegara ini, supaya negara ini dapat keberkahan, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kita saja tapi untuk generasi-generasi kita yang akan datang. Hanya untuk menanamkan keagamaan dalam batin ini, saya lihat ini tidak didapat dengan kita sekolah, anak-anak kita sekolah, baik sekolah SMP, SMU atau di perguruan tinggi. Kadang-kadang mereka bersekolah, tapi agama ini sia-sia. Dapat dia melakukan perintah, membuka larangan. Bahkan banyak anak-anak kita yang mudah-mudahan bersabu-sabu, bertobat, main chip dan sebagainya. Dan kita lalai, artinya tidak peduli kepada mereka, tidak membina mereka. Jadi majelis ini untuk dapat menanamkan keagamaan dalam batin umat ini, terutama batin generasi kita yang akan datang. Para jemaah sekalian, karena saya juga telah lama mendengar, yaitu negeri Leliang mendengar, dan juga bercita-cita kapan saya sampai ke Leliang. Tapi alhamdulillah, nah tadi sore dan saya sudah dapat bersilaturahmi pada hari ini dengan teman-teman, kawan-kawan yang ada di Leliang. Para jemaah sekalian, barangkali untuk bersilaturahmi dan juga untuk sekedar saling melengkapi sama kita dalam berbagai pengalaman dalam menempuh hidup untuk bernegara, beragama tempat kita ini. Demikian saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.